Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala al-hikmatu salisatu minal hikamil ata'iyati. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita yang insya Allah diberkahi Allah guna mensyiarkan ajaran Allah dan Rasulnya melalui pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hikmah yang ketiga ini berkatalah Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan sawabikul himami, bermula keinginan yang cepat, keinginan yang kencang, yang kuat, itulah takhriku aswarul aqdari, tidak bisa merobek pagar takdir, tidak bisa merobek pagar takdir. Keinginan yang kuat, keinginan yang cepat tidak bisa merobek pagar takdir. Pada hikmah ini Imam Ibnu Athaillah menyebutkan sawabikul himam. Sawabik itu maknanya cepat. Himam itu keinginan. Jadi disebut dengan keinginan yang cepat atau biasa disebut dengan kuatul azimah, kekuatan cita-cita. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid disebut dengan karomah. Ya, kita meyakini adanya irhas, adanya mukjizat, adanya karomah, adanya ma'unah,
adanya istidraj, kita meyakini itu dalam akidah ahli sunnah wal semuanya amrun khariqun lil adat, perkara yang merobek adat istiadat kebiasaan alam dunia. Tapi yang kita bicarakan ini adalah sawabikul himam, keinginan yang cepat. Jadi keinginan ini dibagi dua, ada keinginan yang lambat, ada keinginan yang cepat. Ada keinginan yang lemah, ada keinginan yang kuat. Setiap makhluk pasti punya keinginan. Ya. Saya ingin jadi orang kaya, saya ingin menjadi orang yang soleh, saya ingin masuk surga, dan sebagainya. Pasti kita punya keinginan. Ya. Nah, dalam rangka memenuhi keinginan tersebut, keinginan ini disebut dengan nama maqasid. Keinginan ini biasa disebut dengan maksud, jamannya maqasid. Semua orang punya maksud, keinginan. Tapi agar maksud itu tercapai dibutuhkan wasail, wasilah. Dibutuhkan wasilah. Apa itu wasilah? Wasitoh, pelantaraan. Misalnya di rumah kita atapnya bocor, gentingnya bocor. Lalu kita panggil, mohon maaf, kita panggil tukang. Bang, atap rumah saya bocor, betulin atap rumah saya. Maka kata orang itu siap. Tiba-tiba orang itu bawa tangga. Kita protes. Yang saya perintahkan adalah membetulkan atap. Kenapa engkau malah membawa tangga? Maka kata si tukang itu, bagaimana saya bisa membetulkan atap kalau saya tidak menaiki dengan tangga? Tangga ini adalah wasilah. Demikian pula maqasid, keinginan baik yang lemah maupun yang kuat, yang lambat maupun yang cepat, tidak bisa terlaksana tanpa adanya wasilah. Maka oleh para alim ulama, agar keinginan-keinginan itu terlaksana di alam dunia ini, biar bagaimanapun kita butuh wasilah. Pertama adalah wasilah bil adat. Wasilah bil adat ini maksudnya adalah kebiasaan, hukum. Dalam ilmu tauhid ada namanya hukmul adi. Kalau Anda ingin memperoleh harta yang banyak, Anda usaha. Kalau Anda ingin memperoleh gelar sarjana, masuk perguruan tinggi, belajar yang benar. Kalau Anda ingin menjadi kiai, ulama, masuk ke pondok. Kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wasilah. Wasilahnya dengan adat. Ini termasuk wasilah ini adalah untuk menyampaikan sawabikul himam, ingin agar sampai kepada sawabikul himam atau keinginan yang kuat tadi. Saya ingin beli rumah, saya ingin punya rumah, itu kan keinginan. Nah, wasilahnya dengan apa? Kasab, dengan usaha. Bekerja, dikumpulkan uang itu, tidak berlaku boros, berlaku hemat. Ini termasuk adalah wasilah bil adat, agar cita-cita itu terlaksana. Yang kedua, saya singkat, adalah wasilah bidduai, wasilah dengan doa. Saya udah usaha
tapi kok belum berhasil. Sudah berdagang, bekerja, saya sudah bikin usaha-usaha, tapi kok belum berhasil keinginan saya. Maka wasilah yang kedua yang engkau harus gunakan adalah dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ud'uni astajib, itu cara, Pak. Bahkan dengan berdoa itu adalah menampakkan kehinaan, kepakiran kita di hadapan Allah. Allah lebih senang. Karena Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu ya ibadah. Sama dengan sholat, sama dengan berpuasa, cuman caranya beda. Kalau sholat mungkin dengan bacaan dan gerakan-gerakan tertentu ibadahnya. Berpuasa mungkin al-imsak anil mubtirat min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Kalau sedekah mungkin memberikan harta ibadahnya, tapi kalau berdoa menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk cara agar sawabikul himam, cita-cita kita ini terlaksana. Oh, ternyata usaha sudah, berdoa sudah, tapi belum berhasil. Ada yang ketiga, wasilatu bil barokah. Penting keberkahan ini, ziyadatul khairi, nambah kebaikan. Di mana adanya barokah? Di tempat-tempat yang baik. Mana tempat yang baik? Salat berjamaah, baca Quran. Baik nggak baca Quran? Pasti ada berkah, Pak. Salat tahajud, hadir di majlis ilmu. Baik tidak hadir di majlis ilmu? Bagus. Nah, setiap yang khair pasti di situ ada keberkahan. Jadi berkah juga merupakan wasilah, cara agar cita-cita dan keinginan kita terlaksana. Ini. Oh, yang tiga ini masih belum bisa. Yang umumnya secara syariat ini tiga. Wasilah bil adat, wasilah bil doa, wasilah bil barokah. Tetapi mohon maaf, ada sebagian orang-orang tertentu dalam rangka mencapai keinginan dan cita-citanya, dia tidak menggunakan yang tiga ini. Orang-orang tertentu. Siapa? Orang yang khos. Siapa? Para nabi. Di bawah nabi, mohon maaf, orang-orang yang soleh, para aulia. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kita bicara dua orang ini dulu, kelompok dua orang ini. Para anbiya dan para aulia, dia kadang-kadang dalam rangka memenuhi keinginannya agar tercapai, dia tidak memakai cara yang umum ini. Pakai apa? Pakai tawajuh. Menggunakan tawajuh. Tawajuh ini kalau dari kalangan calon nabi namanya irhas. Seperti Kangjeng Rasul ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah di suatu tempat di dalam suku Bani Sa'ad. Kangjeng Rasul pada waktu itu usianya sekitar 7 tahun. Dia diperhatikan oleh saudara sepersusuannya, anak-anak Halimatus Sa'diyah, dibawa oleh malaikat Jibril di suatu batu, dibelah dadahnya oleh malaikat Jibril, dirapatkan kembali seperti tidak ada apa-apa. Ini amrun khariqun lil adat, perkara yang nggak masuk akal. Karena memang hukum itu ada tiga, ada hukmul adi, ada hukmul syar'i, nah, ada hukmul akli. Nah, di luar yang tiga ini, yaitu yang nggak masuk hukum, namanya khawarikul adat. Khawarikul, dan itu terjadi di dalam akidah kita, ada di dalam akidah kita. Itu namanya tawajuh. Bagi seorang calon nabi namanya irhas, bagi seorang nabi dan rasul mu'jizat. A'jaza yu'jizu i'jazan.
bahwa mu'jizun jamak mudzakkar jamak muannas salim mu'jizatun, hal-hal yang melemahkan akal dan kemampuan manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan wah ini nggak masuk akal, iya memang tidak masuk akal karena ini mukjizat. Kalau dia masuk akal jadinya hukmul akli namanya dalam ilmu tauhid. Mana? Mohon maaf, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang bisa menjadi ular, bisa belah lautan dan sebagainya, banyak sekali itu mukjizat-mukjizat para anbiya. Itu masuk yang nomor 4, dia masuk tawajuh. Kalau para aulia disebut dengan karamah. Saya masih menyebutkan definisinya dulu, belum ada, seakan-akan belum ada kaitannya dengan matannya hikam ini. Karamah juga amrun khariqun lil adat, tapi ini terjadi Allah berikan kepada para kekasihnya, para wali Allah, dan itu kita percaya. Tapi sifatnya para aulia Allah dalam Quran disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Itu sifatnya para wali, nggak ada urusan dengan dunia mereka itu, karena hatinya senantiasa taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak lepas. Bukan cuma di dalam sholat, di luar sholat pun mereka itu hatinya senantiasa kepada Allah. Dan itu susah. Di mana adanya orang seperti itu? Tapi kita yakin masih ada orang-orang seperti itu. Nah, tawajuh, kalau calon nabi namanya irhas, para nabi namanya mukjizat, para wali itu disebut dengan namanya karomah. Itu tawajuh. Bisa juga para aulia, hal-hal yang ajaib, dia ingin sesuatu lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib, itu namanya dengan tawajuh. Berarti kalau dengan tawajuh itu dia tidak menggunakan yang 3. Tidak ada hukmul adi, wasilah bil adi tidak ada, wasilah bil doa tidak ada, wasilah bil barokah juga tidak ada. Dia dengan tawajuh. Banyak terjadi, saya tidak mau menceritakan keramat-keramat para aulia Allah. Tapi yang jelas itu dengan tawajuh. Dia ingin melaksanakan sesuatu hanya dengan ditawajuhkan sekaligus bisa terjadi. Ya. Sehebat apapun orang memiliki tawajuh, baik itu wali maupun itu seorang nabi, seorang rasul, dia memiliki mukjizat maupun dia memiliki keramat sehebat apapun, la yahsulu kullu minha idza aradul aqdaro. Semua hal tadi tidak akan tercapai kalau bertentangan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramat tidak terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Mukjizat tidak terjadi jika tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu perbedaannya, mana lebih hebat. Apakah keramat, apakah mukjizat, apakah takdir Allah yang hebat? Maka tentu yang hebat itu bukan mukjizat, bukan karamah, tetapi yang hebat adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah, sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Keramat tidak bisa merobek pagar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sehebat apapun orang berusaha, ya, dia ngaji di pondok 20 tahun, 25 tahun, kalau dia tidak ditakdirkan jadi ulama, tidak akan jadi. Sehebat apapun dia berusaha ngumpulin uang, dia bekerja, kalau dia tidak ditakdirkan jadi orang sugih, orang kaya, jadi tidak. Mohon maaf, sehebat apapun dia beribadah, taqarruban kepada Allah, kalau dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tidak bisa. Semuanya sudah tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kasab, dari usaha. Yang kedua, berdoa, demikian pula. Setiap malam kita berdoa kepada Allah agar cita-cita saya terlaksana.
Saya ingin membangun rumah, saya ingin membangun ini, saya ingin punya ini. Dia berdoa terus kepada Allah, dia angkatkan tangannya. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, apakah terjadi? Tidak akan terjadi. Demikian pula dengan ngandelin berkah, atau bahkan dia ngandelin keramat tadi sekalipun, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi. Lalu ada pertanyaan pesimis. Wah, kalau memang tidak ada gunanya berdoa, ya udah nggak usah harus berdoa. Kan pesimis ini berarti kita. Oh, jawabannya bukan begitu. 3 hal tadi, atau 4 hal lah, dari mulai wasilah bil adat, wasilah bil doa, bil barokah, atau dengan tawajuh, kulluha min jumlatil asbab. Semua itu termasuk asbab. Dia hanya sebab saja semua itu. Doa ya sabab, usaha ya sabab, berkah juga ya sabab, bahkan keramat juga sabab. Yang berkuasa bukan asbab, tapi musabbibul asbab. Siapa musabbibul asbab? Allah. Atau Allah ada bawahannya, takdir Allah. Jadi yang lebih hebat bukan asbabnya, justru yang hebat adalah takdirnya. Kenapa? Wal asbabu la tu'assiru, sebab mah tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kalau sebab mah, doa nggak berpengaruh, usaha tidak berpengaruh, berkah juga tidak berpengaruh, keramat juga tidak berpengaruh. Tidak ya, yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa fungsinya dia? Doa fungsinya apa kalau dia tidak berpengaruh? Wasilah bil adat, wasilah bil doa, wasilah bil barokah, tawajuh, itu fungsinya apa kalau dia tidak berpengaruh? Dia itu semua hanyalah asbab. Wasababu khadamul akdar, sebab itu cuman pembantu takdir. Ingat nih, doa kita hanya pembantu takdir, usaha kita hanya pembantu takdirnya Allah, bahkan berkahnya pembantu, tawajuhnya itu hanya pembantu daripada takdirnya Allah. Yang namanya pembantu, dia harus ikut kepada tuannya. Suruh pergi ya pergi, suruh berhenti ya berhenti, disuruh ke ladang ya ke ladang, disuruh bekerja ya bekerja. Yang namanya pembantu, setelah dia kerjain, dia akan dapat upah. Dia akan dapat upah dari usahanya, dari doanya, dari keberkahannya, dari tawajuhnya. Itu dia akan mendapatkan upah, atau dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bicara tentang masalah usaha yang kita kerjain. Jangan sampai kita merasa kita memiliki kemampuan benar-benar, kita memiliki pengaruh tapak, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Tauhid, dalam ilmu usul, itu sebagian ulama mengatakan yang pertama, dalam masalah asbab itu berpengaruh atau tidak, usaha berpengaruh atau tidak. Pamani taqoda, siapa orang yang meyakini anal asbab, bahwasanya asbab itu tadi berarti usaha kita, doa kita, ibadah kita, dia mengitikadkan anal asbabatu asiru, bahwasanya sebab itu berpengaruh, bahwa kafirun, kafir. Asbab kalau berpengaruh kita anggap kafir. Saya sholat inilah yang membuat saya masuk ke dalam sorga. Yang masukin dalam ke sorga bukan sholatmu. Yang memasukkan kamu ke dalam sorga adalah Allah. Kalau kamu menganggap sholat kamu bisa masukin ke dalam surga, bahwa kafir. Mohon maaf saya katakan begitu. Ulama ahli tauhid mengatakan begitu. Saya udah bekerja, kerja saya harus bikin saya jadi kaya. Nah, kamu kewajiban kamu bekerja, berusaha. Masalah hasil, masalah kaya atau tidak kaya, itu bukan urusan pekerjaanmu, tapi itu urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang pertama. Yang kedua, wa man taqada, siapa orang yang meyakini annal asbabatu asiru, asbab itu berpengaruh, bikuatin, dengan sebab ada kekuatan, ja'alallahu biha, yang Allah jadikan pada itu asbab, ada kekuatan dia, bahwa fasik. Misalnya pisau, ya. Pisau ini berpengaruh, dia bisa memotong. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Allah taruh pada pisau. Ini orang fasik. Karena kenapa? Banyak juga seperti Nabi Ismail sudah nyata-nyata dipotong oleh ayahandanya Nabi Ibrahim, tapi tidak berpengaruh. Yang ketiga, faman taqada, siapa orang yang meyakini annal asbaba la tu'assiru, asbab itu tidak berpengaruh. Usaha kita tidak berpengaruh. Wal mu'athiru huwallahu wahda, yang memberikan pengaruh hanya Allah. Kita minum obat, kewajiban kita minum obat. Itu obat nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Misalkan begitu. Ya. Api, dia tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Tetapi dia meyakini mata wujidatil asbab, kalau api itu nempel kepada suatu benda, pasti kebakar. Ada kalimat pasti kebakar. Bahwa jahilun, bodoh ini orang. Karena Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, tidak berpengaruh itu api. Berarti api tidak berpengaruh. Yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man taqada, ini yang sempurna, siapa orang yang meyakini annal asbaba la tu'assiru, bahwasanya sebab itu tidak berpengaruh, wal mu'athirul huwallahul wahda, yang memberikan pengaruh hanya Allah semata, wa wujudus sababi la yulazimu wujudal musabbab, adanya sebab tidak mengakibatkan adanya musabab, bahwa muwahhidun, maka orang ini adalah orang yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali lagi kepada wasail, wasilah. Wasilah itu pada hakikatnya tidak berpengaruh. Apakah wasilah dengan doa, wasilah dengan adat, udah tuh maksudnya adalah usaha kita, atau dengan barokah, atau dengan tawajuh sekalipun, pada hakikatnya dia tidak berpengaruh apa-apa. Wasilah-wasilah tadi dia hanya sebatas sabab, sementara sabab adalah pembantunya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang memiliki peran yang kuat adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekelumit daripada pernyataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekali lagi Pak, sedikit lagi nih. Termasuk dalam masalah usaha kasab. Usaha kita nih cari rezeki setiap hari. Wa may yara ar-rizqa minallahi ta'ala. Yang pertama, ada orang yang berasumsi bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, wa minal kasabi, dan juga dari usaha. Rezeki dari Allah, tapi juga harus usaha. Bahwa musyrik. Ini orang menyekutukan Allah ini. Ya. Dia ngomong sama bapaknya, nak, bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Tapi kalau kamu kagak usaha, dari mana datangnya rezeki? Jadi kamu juga harus usaha. Jadi ada dua kekuatan, kekuatan Allah dan kekuatan usaha. Musyrik ini. Usaha itu hanya sebatas pembantu takdir. Masalah berhasil atau tidak bukan usaha, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja. Yang kedua, wa may yara rizqa minallahi ta'ala. Siapa orang yang berasumsi bahwasannya rizki itu datangnya daripada Allah Ta'ala, wala yadri, cuman dia tidak tahu, ayu'tiyahu amla, apakah Allah ngasih sama dia atau tidak. Dia tahu rezeki datang dari Allah, cuman saya nggak tahu dikasih apa kagak ya dari Allah.
fahuwa syakun munafikun. Ini orang masih ragu-ragu, berarti masih ragu-ragu sebab dia belum yakin Allah kasih saya atau tidak. Jangankan kita, hewan saja masih dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Yang ketiga, wa may yara rizqa minallah. Siapa orang yang memandang rizki itu datangnya dari Allah, wala yu'addi haqqahu, tapi dia tidak menunaikan hak rizki. Hak rizki itu kalau punya disedekahin, itu hak rizki. Harta sedikit diinfakkan. Aw ya'silahu, atau dia durhaka dengan rizki itu, malah jadi durhaka, maksiat li ajli kasbi, karena usahanya tadi jadi maksiat. Bahwa fasikun, masih masuk kategori orang yang fasik. Dia tahu rezeki dari Allah, tapi begitu rezeki ada digunakan untuk maksiat. Diskotik, klub malam, judi online, buat maksiat dia. Itu berarti orang itu masih dianggap orang yang fasik. Selanjutnya yang terakhir, wa may yara rizqa minallahi wahdah. Siapa yang meyakini rizki hanya dari Allah semata, wa akhraja haqqahu, dia keluarkan hak-haknya. Dia punya emas sudah mencapai nisab, dia keluarkan zakatnya. Sudah sampai nisab dan haul. Dia punya uang sebanyak nisab emas atau perak dan mencapai haul, dia keluarkan zakatnya. Itu namanya, dia katakan wa akhraja haqqahu, dia keluarkan haknya. Dan bukan hanya itu, yang sunnah-sunnah dia cari fuqara mana, masakin, orang-orang yang miskin, du'afa, orang-orang yang lemah mana, sedikit dia kasih rizkinya. Itu namanya wa akhraja haqqahu. Wala ya'sillaha li ajlil kasabi, dan dia tidak durhaka karena usahanya. Artinya dia di dalam usaha pun nggak ada kedurhakaan, benar-benar halalan thayyibah, usahanya halal, tidak ada unsur, mohon maaf, riba lah, tidak ada unsur ghasya wala khiyanata, tidak ada unsur penipuan, khianat di dalam usahanya. Nah, fahuwa mu'minun mukhlisun, maka orang ini adalah orang yang mukmin, orang yang ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Imam Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himami, bahwasanya keinginan yang cepat, keramat, la takhriku aswarul aqdari, dia tidak mampu merobek dinding takdir, tidak mampu merobek takdir. Kenapa? Karena syarat orang beriman kepada Allah ada 5 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja, insyaallah nanti pertemuan berikutnya baru kita sambung masalah takdir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wa yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.